Di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita itu tidak lepas yang namanya daripada ujian, daripada yang namanya cobaan. Setiap kita pernah diuji, pernah juga dicoba. Dan ujian serta cobaan itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang diuji dengan dirinya sendiri, seperti sakit, seperti mempunyai kelemahan fisik. Ada yang diuji dengan istrinya cerewet, umpama marah-marah. Ada yang dicoba dengan anaknya nakal, macam-macam. Ada yang dicoba dengan orang tuanya, ada yang dicoba dengan mertuanya, ada yang dicoba dengan tetangganya, ada yang dicoba dengan temannya. Macam-macam lah cobaan kita. Dan yang paling berat mendapatkan cobaan dan ujian itu adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka sudah mengemban amanat untuk diri mereka sendiri, mengemban amanat untuk keluarganya dan juga umat-umatnya. Jadi besar cobaan para nabi dan para rasul itu. Ada yang dicoba dengan kemiskinan, seperti Nabi Isa. Beliau itu nabi yang gak punya rumah, gak punya istri, gak punya anak. Langit sebagai atap rumahnya, bumi sebagai lantai rumahnya. Kalau mau tidur di bawah pohon. Ada yang diuji dengan penyakit, seperti siapa? Nabi Ayub, 18 tahun sakit. Ada yang dicoba dengan anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh, anaknya sampai masuk neraka Kan'an. Ada yang dicoba dengan istrinya, Nabi Lut. Ada yang dicoba dengan keluarganya, ya, seperti Nabi Muhammad, Abu Lahab. Nah itu. Ada yang dicoba dengan apa lagi? Umatnya. Macam-macam lah cobaan itu. Berat. Namanya juga hidup di dunia, ya penuhlah dengan cobaan ujian tadi. Nah, cobaan itu datang, kata ulama tasawuf. Kata ulama tasawuf nih ya, cobaan yang datang kepada kita itu tidak lepas daripada salah satu yang tiga. Jadi kalau ada cobaan datang kepada kita, lihat dari salah satu tiga ini. Tidak lepas daripada salah satu tiga yang ini. Yang pertama, cobaan itu datang kepada kita sebagai ujian untuk naik tingkat. Ujian untuk naik derajat. Naik tingkat ini, naik derajat ini tentunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya ujian yang datang untuk naik tingkat itu seperti ujian kepada para nabi, ujian kepada para rasul, ujian kepada para orang-orang saleh, para aulia, kekasih-kekasih Allah.
mereka tidak lepas dengan yang namanya daripada ujian itu. Selalu diuji. Umatnya ada yang benci dengan dia. Muridnya ada yang benci dengan dia. Macam-macam. Para nabi dan rasul, para aulia, para salihin itu. Tetapi ketika mereka diuji seperti itu adalah untuk menaikkan derajat mereka. Semakin diuji, semakin kuat mentalnya. Kalau nggak diuji kan nggak kuat mental. Kayak seperti contohnya pemain tinju, pemain smackdown. Nggak mungkin mereka itu dipukul, dibanting, nggak bengkak-bengkak. Sebelumnya latihan dulu. Pemain tinju itu berbulan-bulan, bertahun-tahun latihan sampai mereka punya muka ini, punya kulit, punya daging, punya urat, kebal dengan pukulan. Kalau potongan kayak seperti kita ini nggak pernah latihan tinju, nggak pernah latihan smackdown, dipukul orang langsung biru mata, langsung biru, langsung bengkak, lebam kita punya wajah. Kenapa para petinju itu dipukul-pukul blok, mukanya enggak juga lebam-lebam, kecuali terlalu banget pukulannya. Kenapa ya? Karena sudah banyak latihan. Banyak latihan. Nah, itu tuh. Jadi untuk menaikkan derajat. Nah, begitu juga anak-anak yang sekolah. Kalau anak itu mau naik kelas, ada ujian. Atau mau kelulusan sekolah, ada ujian. Dan ujian itu sesuai dengan kapasitas keimanan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali hanya semampunya. Anak SD ujiannya ya anak SD. Anak kelas 1 SD ujiannya adalah anak kelas 1 SD. Tidak mungkinlah anak kelas 1 SD ujiannya anak 3 SMA. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Anak-anak pasti bertanya, loh ini apa ini? Kita nggak pernah belajar. Kok ujian apa ini? Itu guru kepada muridnya. Nah, apalagi Allah Ta'ala. Allah sudah berjanji, Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang kecuali semampunya saja. Jadi bersyukurlah kalau kita ini masih ada orang yang benci dengan kita. Itu menunjukkan kita itu mau naik derajat. Bersyukurlah kalau ada orang yang masih iri dengan kita. Bersyukurlah kalau seandainya kita masih bisa sakit. Bersyukurlah kalau kita itu masih bisa susah. Kenapa? Karena di balik itu adalah ujian. Kalau kita lulus, maka kita akan naik derajat. Satu, ujian datang karena apa ya? Karena Allah ingin mengaitkan atau meningkatkan derajat kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seorang hambanya itu adalah sebagai teguran dari Allah. Teguran. Kalau teguran ini berarti Allah itu masih sayang. Allah masih peduli dengan kita. Allah masih mengharapkan kita kembali kepadanya. Ada orang kaya, sebelumnya miskin.
Ketika miskin, Masya Allah, rajin membaca surah Yasin, rajin membaca surat Waqiah, rajin membaca surah Tabarak, berdoa di setiap waktu, terutama waktu-waktu mustajab, untuk minta rezeki banyak. Masya Allah, kabul dia punya hajat. Allah luaskan dia punya rezeki. Tapi ternyata ketika sudah kaya, duitnya banyak, berlipat-lipat, rumahnya besar, bertingkat, mobilnya baru, catnya mengkilat, istrinya cantik, memikat, sampai-sampai punya istri 4. Nah, ya. Lupa dengan Allah Ta'ala, lupa membaca surah Yasin, lupa membaca surat Waqiah, tidak lagi membaca surah Tabarak, lupa ikut pengajian, bahkan sholat pun yang notabene-nya kewajiban sehari semalam dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam, lupa untuk sholat. Padahal dulu masih miskin, rajin. Sudah kaya, jar kata pepatah, lupa kacang daripada kulitnya. Dung, Allah kasih musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Kebakaran kah? Kebanjiran kah? Kehilangan kah? Ditipu orang kah? Atau Allah kasih dia penyakit kah? Setelah dapat musibah seperti itu, baru jar orang Banjar merista diri, baru sadar, oh ini sebab aku lupa mungkin dengan Allah Ta'ala. Dulu waktu miskin rajin, sudah kaya lupa. Oh, teguran dari Allah Ta'ala. Nah, kalau teguran dari Allah Ta'ala, ini berarti Allah itu masih sayang. Mungkin kita banyak buat dosa, Allah tegur kita. Bertaubat kita, kembalilah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, setelah kita kembali, hati kita tenang. Kenapa? Karena ternyata kekayaan itu sebenarnya bukan diukur dengan harta. Kekayaan itu diukur dengan ketenangan jiwa. Setelah jiwa ini tenang, damai, rumah mungkin dianggap orang biasa-biasa saja, tapi kita senang. Jadi orang kaya itu kan sebenarnya di dalam hati. Kalau kita merasa happy, masa bodoh dengan omongan orang. Orang yang tinggal di pedesaan, katanya tinggal di kota mau. Enggak mau katanya, saya senang tinggal di sini. Subhanallah, bisa melihara kambing, bisa melihara ayam, bisa nanam-nanam sayuran, ikan pun ada. Tenang hidupnya. Artinya, kekayaan itu bukan diukur dengan harta benda, tapi dengan ketenangan jiwa. Nah itu setelah Allah coba dia, blang, sadar dia, bertobat, ya Allah minta ampun. Kembali dia dengan Allah Ta'ala. Yang seperti ini adalah apa yuk? Teguran. Cobaan itu sebagai teguran. Kalau teguran berarti Allah masih sayang sama dia. Karena lupa ya, dengan dosa atau terbuai dengan ibadah juga bisa. Ada pernah itu ya, siapa namanya? Zuraid. Pernah dengar kisah Zuraid? Zuraid ini kan ahli ibadah. Dia bukan rasul, bukan nabi, tapi ahli ibadah. Kerjaannya itu sholat saja. Dia punya musola lah, punya musola seperti itu untuk dia ibadah. Suatu ketika mamanya manggil dia, Zuraid, oh Zuraid. Zuraid lagi sholat. Di dalam sholatnya berpikir dia, sholatkah
atau batalin sholat untuk memenuhi panggilan ibu. Bingung dia, sholatkah ibu, sholatkah ibu. Lalu dia bilang, sholat aja dulu. Sekali mamanya manggil. Dzurriyyat sebenarnya nggak datang. Ya. Panggil lagi sama mamanya kedua kali. Sholatkah mama, sholatkah ibu? Dzurriyyat, Dzurriyyat, sholatkah mama? Sholat aja. 2 kali sudah Dzurriyyat dipanggil. Yang ketiga kali mamanya manggil Dzurriyyat, Dzurriyyat. Tetapi Dzurriyyat nggak datang juga. Lalu mamanya jengkel. Mamanya bilang, ya Allah, janganlah engkau matikan Dzurriyyat kecuali dia melihat wajah seorang pelacur. Bahasa kitanya dia, artinya Dzurriyyat ini akan terfitnah dengan seorang perempuan yang tidak baik. Nah, gara-gara itu Dzurriyyat mendapatkan cobaan. Disebabkan apa ya? Dia lebih mementingkan sholat daripada panggilan ibunya. Oleh karena itu kata ulama nih ya, kalau kita lagi sholat sunnah, mama kita memanggil, maka kita bagaimana? Meneruskan sholatkah atau kita batalkan sholat? Ini kalau kita lagi sholat ya, lagi sholat sunat begitu mama kita manggil. Nah, kalau seandainya panggilan itu panggilan yang tidak terlalu penting, artinya panggilan biasa gitu, maka kita boleh menyegerakan untuk menyelesaikan sholat tadi. Jangan dibatalin, tapi segera selesaikan, lalu kita datang ke mama kita. Tapi kalau panggilan itu panggilan darurat, umpama mama kita sakit, dia perlu minta minum. Kita lagi salat sunat, dia manggil kita, nak, mama mau minum, mama haus. Artinya ini panggilan darurat nih. Maka kalau kita salat sunnah, kita dianjurkan untuk membatalkan salat itu. Batalkan salat sunnah kita, langsung kita nemui mama kita. Nah, jadi 2 ya. Kalau panggilan itu tidak panggilan darurat, kita lagi salat sunat, segera selesaikan salat sunat. Tapi kalau panggilan darurat dari ibu kita, maka batalkan salat sunat tadi. Batalkan salat sunat, segera nemui panggilan ibu kita. Nah, tetapi kalau salat itu salat wajib, maghrib, zuhur, isya, asar, subuh, ya. Pokoknya 5 waktu nih, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mama kita memanggil, baik panggilan yang tidak darurat atau panggilan darurat. Maka kata ulama, kita tidak boleh membatalkan salat kita, tetapi kita wajib untuk menyegerakan. Ya, segera selesaikan salat wajib kita. Lalu kita segera datang ke ibu kita. Nah, jadi kalau salat sunat boleh dibatalin, tapi kalau salat wajib tidak boleh dibatalin. Tapi wajib bagi kita untuk segera menyelesaikan salat fardu kita itu.